知名美食專欄作家，亦都係我哋嘅。Tender inside and on the Hey vegetable hey part hey you sobat choose the root. notis alias nonton gratis. Jumpa lagi di channel ini Rawan di segmen notis. Kali ini aku bakalan bahas film yang berjudul Cook Up a Storm. Cook Up Storm ini menceritakan tentang kompetisi memasak internasional, di mana kompetisi tersebut diikuti oleh banyak sekali hoki handal bertaraf internasional. Namun, yang menarik di film ini adalah seorang koki jalanan ikut serta dalam kompetisi tersebut. Sebelum lanjut ke ceritanya, kita simak dulu yang mau muncul berikut ini. Check it out. Film yang diawali dengan pengenalan sebuah kota yang sering dijuluki dengan Spring Avenue. Nah, di kota tersebut terdapat sebuah restoran tradisional yang selalu ramai pengunjung. Kalau di Jogja nih, kayaknya tuh semacam kopi klotok gitu nih, gengs. Restoran tersebut bernama The Seven. Koki di restoran tersebut memang sangat handal memasak. Ia bernama Sky yang memiliki paras tampan dan bodi yang aduhai. Semua masakan yang ia buat ini memang sangat enak tenan. Gak pernah tuh yang namanya mengecewakan pelanggan, geng. Beralih ke scene lainnya, ada sebuah kerajaan yang sedang melakukan pembaptisan kepada bayi mungil Nanunyu. Ya, namanya juga kerajaan, pasti semua yang hadir pada acara tersebut bukan orang sembarangan. Nah, karena hal tersebut, otomatis dong kokinya yang dihadirkan untuk menghidangkan makanan untuk tamu pastilah bukan koki abal-abal. Nah, si kerajaan ini mengundang chef asal Paris bernama Paul dengan rekannya yang bernama Mayo. Gile, mereka ini benar-benar dihadirkan khusus untuk menjamu para tamu, gengs. Sedep bener ya, gengs. Kembali lagi di Spring Avenue di mana scene menunjukkan si Sky ini lagi berbincang manja tentang pembangunan yang akan diadakan di tempat tersebut. Biasanya ya kan, namanya kota makin lama makin berkembang dong. Mengingat pengembangan tersebut, si Sky ini langsung teringat masa kecilnya dulu, di mana ia ditinggalkan oleh ayahnya karena menurut ayahnya si Sky ini tidak memiliki bakat memasak. Maka dari itu nih, si Sky ini dititipkan kepada pemilik restoran The Seven sehingga saat ini menjadi tempat Sky bekerja. Kemudian di suatu hari berdiri restoran mewah dan modern tepat di depan restoran The Seven. Restoran tersebut bernama Stellar. Dengan bernuansa modern, namun sayang warga di sekitar tersebut berdemo karena menurut mereka restoran yang menghidangkan masakan terlezat hanya di The Seven. Walaupun masih menu tradisional sih. Nah, si Sky ini yang baru balik dari pasar. Dari pasar dia langsung disuruh tanding saat itu juga dengan chef Stellar yang tidak lain tak bukan adalah Chef Paul. Di sini Paul menunjukkan skill memotong ikan dan memilah durinya disusul oleh si Sky yang memperlihatkan skill memotong ikan yang dipisahkan dari kulitnya. Melihat skill dari kedua koki tersebut, akhirnya mereka didaftarkan untuk mengikuti kompetisi memasak internasional. Setelah kejadian tersebut, si Paul ini malah banyak diundang di TV nih, gengs. Bahkan pada sebuah wawancara si Paul ini bilang kalau di Cina ini masakannya ini terlalu monoton dan gak mengikuti perkembangan zaman karena terlalu tradisional menurutnya. Si Sky yang lihat gitu jadi kan makin tertantang dong. Saat pengumuman babak final, dua koki yang masuk dalam final ini adalah Sky dan Paul. Kabar mengejutkannya lagi adalah salah satu di antara mereka akan berduel dengan chef internasional yang sudah memenangkan 2 kali pertandingan berturut-turut dong di kelas dunia. Bahkan sampai si chef ini dijuluki sebagai dewa masak. Buset, untung bukan dewa kipas ya, gengs. Itu mah namanya catur ya. Ternyata dewa kipas ini tak lain tak bukan adalah ayahnya si Sky nih, gengs. Buset, makin seru aja nih ceritanya.
Lanjut akhirnya scene yang ditunggu-tunggu pun tiba nih gengs. Terlihat Paul dan Sky berdiri di atas stage yang lumayan megah. Di sini salah satu pemenangnya akan diterbangkan ke Makau untuk bertanding di kompetisi bertaraf internasional. Dengan hadiah berkesempatan bertanding dengan Dewa Masak. Kompetisi pun dimulai. Sky langsung mengeluarkan jurus andalan memasak dengan metode yang masih tradisional dengan menu dari olahan ayam. Sedangkan si Paul ini menghidangkan sebuah dessert yang sangat modern dengan penampilan yang sangat menarik. Saat sesi penilaian ternyata hasilnya seri, namun bukan pertandingan dong kalau nggak ada pemenangnya nih guys. Iya nggak sih? Akhirnya juri diminta untuk memilih salah satu dari kedua peserta tersebut untuk menjadi pemenangnya. Akhirnya para juri pun memilih Paul sebagai pemenangnya karena dinilai dari penampilannya masakan Paul lah yang paling menarik. Menurut juri walaupun hidangannya sangat enak, namun hidangan yang menarik juga akan lebih memiliki daya tarik tersendiri untuk memakannya. Mendengar hal tersebut, Sky langsung meninggalkan panggung. Sky pun keesokan harinya tidak lagi ke restoran. 看到什么呢？看见2个小和尚。 Hari berikutnya pemilik Stellar mengatakan bahwa Mayu akan pergi bertanding pada kompetisi berikutnya. Mayu telah mengetahui kelemahan Paul yang ternyata Paul memiliki indera perasa yang tidak berfungsi. Jadi si Paul ini ia tidak dapat merasakan sebuah masakan itu asin atau manis atau rasa apapun itu. Mayu memiliki semua resep yang Paul miliki. Selain itu rupanya Paul menyadari ternyata Mayu telah berselingkuh dengan pemilik restoran yang menyebabkan Paul merasa dikhianati. Akhirnya Paul pun pergi meninggalkan restoran tersebut. 嗱係嘅，你度嘅食譜確係好嘢。 Saat si Paul nih lagi galau-galaunya nih guys di sebuah tempat, kucuk-kucuk si Sky ini lewat. Melihat si Paul ini lagi galau, akhirnya si Sky pun mendekat sambil bertanya kepada si Paul apa sih yang sedang terjadi. Setelah bercerita si Paul ini melihat poster Dewa Masak. Ia berkata bahwa ia sangat mengagumi Dewa Masak. Mendengar hal tersebut, si Sky akhirnya bilang kalau ternyata si Dewa Masak ini adalah ayah Sky. Awalnya sih si Paul ini nggak percaya, tapi setelah mendengar ceritanya akhirnya percaya juga. Di lain tempat ternyata pemilik Stellar datang ke Resort The Seven dengan tujuan untuk membeli restoran tersebut. Namun tanpa babi bus Seven menolak karena restoran tersebut sudah lama berdiri. Gak lama kemudian datanglah si Sky dengan Paul melihat kedatangannya. Melihat kedatangan Paul otomatis kaget dong si bosnya nih. Kok bisa sih mereka nih jadi akur kayak gitu? Gitu kali ya. Paul di sini menekankan kalau misalkan Paul akan menggandeng si Sky di final nanti setiap hari mereka berlatih memasak dan semakin akrab. Kemudian kompetisi pun dimulai. Para peserta mulai menunjukkan kemampuannya masing-masing. Pertandingan tersebut juga akhirnya dimenangkan oleh tim Paul dan Sky. Namun sayangnya di babak selanjutnya yakni melawan Dewa Masak tidak diperkenankan membawa asisten nih gengs. Aduh, akhirnya si Paul mengalah karena dia tahu nih bahwa si Sky ini udah diremehkan oleh bapaknya sendiri. Singkat cerita si Sky pun akhirnya satu panggung dengan bapaknya. Pertandingan pun dimulai. Nah, karena si Sky ini masih ada rasa sakit hati oleh bapaknya sendiri, bukannya masak malah lagi mengenang masa lalu. Buset, malah nostalgia. Sampai akhirnya bapaknya nih nyiram air ke mukanya si Sky. Si Sky pun langsung fokus lagi dong untuk memasak. Kali ini si Sky ini memasak hidangan mie. Simpel banget ya, sedangkan si Dewa Masak ini masakannya sangat-sangat mewah. Si Sky ini menghampiri bapaknya sambil memberikan semangkuk mie yang ternyata mie tersebut persis saat dulu terakhir bapaknya ini bertemu dengan Sky. Bapaknya langsung mencicip masakan tersebut dan langsung memuji masakannya. Sky yang merasa puas langsung meninggalkan stage tersebut. Film diakhiri dengan perayaan di restoran The Seven yang akhirnya ramai lagi karena kredibilitas rasanya memang aduhai nih guys. Sekian dulu notis kali ini, semoga kalian suka ya.
Untuk lebih lengkapnya bisa langsung tonton aja filmnya nih gengs, seru banget loh. Dadah, bye-bye.